Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Tani Indonesia, jaya, luar biasa. Sore hari ini kami berada di perkebunan kami di Desa Buntuna, Kecamatan Wolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui vlog tani pada sore hari ini, kami akan mengajak atau melanjutkan kembali bagaimana tentang proses peremajaan kembali tanaman cabai rawit yang kami tanam di daerah perbukitan dengan pertumbuhan yang kurang maksimal untuk diremajakan atau dihijaukan kembali, dengan harapan perlakuan ini bisa membawa pertumbuhan cabai dimaksud itu agar supaya bisa menjadi kembali sehat dan produktif. Bagaimana proses kami melakukannya? Mari sama-sama kita saksikan. Jadi mungkin ini yang kita eksekusi terlebih dahulu. Jadi caranya mungkin hanya seperti ini ya, teman-teman, sederhana sekali. Ini pohonnya, ini kita hilangkan dulu rumputnya. Nah, ini kita cungkil saja seperti ini, cungkil keliling. Walaupun akarnya ada yang putus itu tidak masalah. Kita angkat, kemudian kita masukkan ke wadah ember yang sudah kita sediakan. Jadi kurang lebih contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, hari ini kita cuma ambil sampel saja untuk beberapa pohon. Ya, kita turun lagi ke bawah. Ini ada yang kerdil, bisa kita coba hijaukan kembali. Ini cungkil saja, angkat tanahnya. Sangat disayangkan apabila kita menanam tanaman terus tidak dibarengi dengan perawatan. Nah, ini tanaman durian saya yang sementara progres. Ini sudah jenis durian dari luar, nanti kita akan review nanti satu persatu pada konten-konten berikutnya. Karena kebetulan saya lagi menjadwalkan untuk rehab cabai rawit ini, sehingga untuk konten perdana kita di channel YouTube ini kita buat tentang pembahasan mengenai masalah peremajaan kembali atau penghijauan kembali tanaman cabai rawit yang sudah hampir mati. Kerdil ini satu, bisa kita lihat, kita angkat aja, sangat mudah. Jadi kondisi di sini saat ini kurang lebih sudah seminggu belum turun hujan, jadi panasnya agak ekstrim. Karena kemiringannya juga agak ini. Nah, ini tanaman alpukat saya yang baru beberapa hari kemarin kita coba tanam, itu kita sambung sendiri dari bibit yang ada di sekitar kita, maksudnya pohon yang sudah berbuah kita ambil entrisnya, kemudian kita sambung dan kita pindah tanam lagi di sini. Ya mungkin 5 pohon cukup dulu, teman-teman. Lanjut ke proses selanjutnya, ke fase pemindahan ke media tanam yang lebih efisien untuk perawatan. Siapkan satu wadah ember plastik, terus kita beri sedikit air, secukupnya lah, sesuai dengan kebutuhan. Ini kurang lebih sekitar 1 liter. Terus
kita persiapkan ini untuk proses pemindahan rica yang sudah kita dongkel ini ke polybag. Kebetulan kami memang sudah progres untuk siapkan tempat persemaian beberapa minggu kemarin. Ini kita pagari dengan waring. Ini juga adanya di bawah pokok pohon durian yang sudah tinggi. Kenapa kita gunakan media polybag? Karena di sini tidak ada lagi tanah yang bisa kita cangkul atau kita garap menjadi tempat penanaman, karena akar-akar pohon besar ini sudah menyebar ke sana kemari, sehingga agak susah. Jadi jangan sampai mengganggu pertumbuhan tanaman-tanaman yang sudah ada lebih dahulu. Kemudian kita siapkan airnya, dan ini cabai yang kita sudah dongkel tadi. Jadi mohon maaf ya, saya biasa campur kata cabai sama rica. Jadi hitung-hitung tetap membawa kearifan lokal toli-toli. Rica itu bahasa kita di sini untuk menamai cabai rawit ini. Kalau bahasa asli toli-tolinya itu marisa, bari tinga tau tori, iya marisa. Oke. Sekarang kita lanjut pada proses pemindahan media tanam. Jadi di sini kita siapkan tanah yang sudah digemburkan. Ini ada tanah hitam. Saya juga pakai tanah endapan dari galian tanah gunung. Nah, jadi bahan-bahannya kita campur adalah teman-teman bisa lihat, ada kulit padi atau sekam mentah, terus ada arang sekam, dan kohe ayam. Karena di sini yang paling mudah didapat itu kohe ayam, atau di sini biasanya lebih kerennya disebut pupuk kandang. Pupuk kandang dari kotoran ayam yang sudah difermentasi. Kemudian kita siapkan polybag untuk mengisi tanah ini. Nah, jadi tentang cara pengisian itu kan mungkin semua teman-teman sudah bisa memahami dan tahu bagaimana caranya. Kebetulan di sini kami sudah siapkan terlebih dahulu sesuai dengan jumlah tadi cabai yang kita dongkel atau rica yang kita dongkel. Itu ada 5 polybag. Nah, ini sudah siap ditanami dengan komposisi tanah di dalamnya seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Tanah yang sudah digemburkan, terus pupuk kandang, sekam mentah atau kulit padi, dan abu sekam. Sekarang kita masuk ke proses bagaimana pemindahan dan cara menanam. Oh ya teman-teman, jangan lupa kita siapkan gunting prum atau gunting pangkas. Ini bertujuan untuk memotong beberapa bagian akar dari tanaman cabai atau rica ini. Mungkin kita coba satu. Ini terlebih dahulu tanahnya kita siapkan dulu seperti ini caranya, biar supaya jelas lihat seperti ini. Usahakan yang terlalu kasar, usahakan bagian-bagian akar yang ini modelnya seperti ini kan. Oke, nah setelah seperti begini, kemudian kita masukkan pada air. Ini cuma air biasa tanpa ada campuran apa-apa. Mungkin kalau teman-teman punya kelebihan
memiliki apa namanya, obat perangsang akar, itu bisa dimanfaatkan juga dicampur dalam air tersebut. Sama kita buat juga seperti ini. Ini karena sudah tanam, sebenarnya sudah harusnya usia produktif, sehingga perakaran terhadap cabai ini atau rica ini sudah terlalu banyak. Sayang ketika kita tanam kondisi tumbuh masih kondisi batang seperti ini, walaupun daunnya mining, terus kita abaikan. Ini kita rendam. Selesai untuk pohon. Kemudian polybag yang sudah terisi tanah ini, saya pakai polybag seukuran ini. Kita lipat sedikit, kenapa tidak diisi full, agar supaya nanti saya bisa tambahkan perlahan-lahan nanti step by step tanah ataupun pupuk kandang di permukaan daripada polybag ini setelah kita tanami. Lanjut ke proses selanjutnya. Setelah melalui perendaman, ini akar-akar ini kita potong sebagian ujung-ujungnya. Kemudian kita cari akar-akar yang sudah tua, itu kita hilangkan. Oke, seperti ini kita potong. Tujuannya kenapa kita potong, agar supaya muncul perakaran yang baru. Potong, kemudian kita membuat sedikit lubang tadi sesuaikan dengan bentuk perakaran dari tanaman ini, kemudian kita tanam. Nah, seperti ini teman-teman, tidak usah terlalu dipadatkan. Jadi karena pada saat kita menyiram, tanah ini akan dengan sendirinya turun dan padat, dan ini adalah tanah gembur. Nah, setelah seperti ini, kita lakukan pemangkasan pada bagian atas pohon cabai ini. Kenapa kita pangkas? Agar supaya memunculkan kembali pucuk tunas baru. Bisa lihat, ini ada cabang-cabang bakal tunas di antara cabang, jadi ini mungkin bisa kita hilangkan di kebun. Oke, ya, kita gundulkan ya, ini kita hilangkan. Oke, ini sudah selesai. Nah, kurang lebih cara pengerjaannya seperti itu. Itu tadi tanamannya, ini saya tambah satu lagi lah. Ini kondisi tanaman yang sudah memang betul-betul katakan kritis lah, kritis, karena batangnya besar tapi daunnya pada kuning. Nah, itu tadi kita pangkas ini, potong perakaran ini sebagian sampai habis, supaya memunculkan perakaran baru. Akar pinjangnya juga ini kita potong ya, seperti ini. Kemudian kita tanam. Misalnya mungkin bisa dipotong dulu, setelah itu kita timbun. Kemudian ini kita hitung dari cabangnya ini, dilihat pokok tunas yang coba mau muncul, ini kita coba potong sebentar ya. Ini sama sekali tidak punya daun teman-teman. Ini tidak bakalan buat dia mati,
asal intensitas penyiraman dan perawatan setiap hari itu selalu kita kontrol. Kalau seandainya di posisi musim panas, akan tidak terlalu lama terkena dengan sinar matahari langsung atau harus agak teduh lah. Setelah itu kita pindahkan dulu, kita siram untuk membalatkan tanah tadi. Nah, ini prosesnya sudah selesai teman-teman, tinggal kita pindahkan ke tempat yang sudah kita siapkan. Ini aplikasi seperti ini bisa kita lakukan di pekarangan rumah atau halaman-halaman sempit yang ada di halaman rumah kita. Kalau cuma untuk kebutuhan cabai atau bisa di dapur, 2 sampai 5 polybag itu saja sudah boleh dikatakan cukup, asal perawatannya bagus, buahnya juga itu tidak akan mengecewakan. Minimal kita tidak mengeluarkan budget lagi untuk belanja di dapur terhadap di cabai. Oke, lanjut ke selanjutnya. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman yang sudah kami lakukan cara seperti ini kurang lebih 13 hari kemarin. Jadi sudah ada testimoninya untuk dilihat bagaimana hasilnya. Ini dia teman-teman, hasil uji coba yang kita lakukan kemarin terhadap pemindahan beberapa cabai yang sudah produktif itu dari atas bukit sana ke media tanam polybag. Ini kurang lebih usia pemindahan kita lakukan posisi sudah 13 hari. Jadi ini kita lihat pangkas botak semua, tidak ada daun, tinggal sisa batang. Ini contoh seperti ini, sisa batang. Ini sudah mulai muncul daun baru dengan kondisi yang lebih segar, hijau. Contoh ini bisa kita lihat. Ini juga kita potong seperti tadi tanpa menyisakan daun sedikit pun, hanya mengharapkan tunas-tunas ini muncul. Jadi ini ujungnya hilang, bertunas kembali. Alhamdulillah. Ini kurang lebih ada sekitar 60 polybag yang kita pindah dengan cara seperti tadi. Ini contoh. Ini betul-betul kita potong pendek ya. Kita potong pendek. Ini alhamdulillah sudah tunas baru. Kemudian ini pohon lama yang masih kita pangkas bagian atasnya. Ini masih menyisakan daun kuning. Ini adalah daun tua, kita hilangkan saja. Ini daun baru, alhamdulillah hijau. Ini kemarin nasibnya juga kurang lebih sama, kita hijau. Ini kuning, tapi di atasnya sudah ada daun pucuk. Udah, ini bisa kita hilangkan. Untuk kondisi seperti ini, nah ini kemarin kita tidak, ini cuman kita potong pucuk aja karena memang kondisi daunnya bagian atas itu sangat sedikit. Kita sisakan daun tua, ini masih menguning. Nah, tapi di bagian bawah itu bisa kita lihat bahwa muncul daun atau tunas yang baru dan segar. Nah, dalam kasus seperti ini ketika muncul perakan atau tunas di bawah seperti ini, kan kondisi batang di atas bisa kita lihat tidak memunculkan tunas-tunas baru lagi.
tinggal kita hitung, dilihat ini posisi pucuk tunas terakhir. Ini pucuk tunas terakhir. Ini kita bisa potong di sini, teman-teman. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Jadi biarkan ini kita buang. Nah, kemudian inilah yang nanti akan menjadi bakal percabangan baru terhadap tanaman cabai ini. Alhamdulillah ini sangat subur dalam posisi usia kurang lebih 13 hari, 14 hari, 13-14 hari lah. Ini kan progres. Untuk perawatan setelah pemindahan dengan cara seperti ini, itu hanya intens terhadap penyiraman, tapi tidak bisa juga terlalu berlebihan. Jangan sampai terlalu lembab, karena kondisi di Buntuna saat ini agak kurang curah hujan, sehingga penyiraman ini kita lakukan setiap hari, di pagi hari ataupun di sore hari. Dan untuk perawatan pertumbuhan, kami menggunakan pupuk NPK 1616 dan pengaplikasian garam dapur. Nanti untuk bagaimana teknik penyiraman dan penggunaan proses pemupukan seperti yang kami katakan tadi akan kita lakukan pada konten kita berikutnya, karena kebetulan baru kemarin ini habis kita pupuk. Oke, terima kasih teman-teman, semoga tutorial yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, menjadi inspirasi dan menjadi giat kita bersama dalam mengisi waktu-waktu luang kita di kebun. Hitung-hitung juga kita olahraga. Nah, jadi di masa pelonggaran terhadap pandemi COVID-19 ini, kita harus banyak beraktivitas, berjemur di sinar panas matahari, banyak mengeluarkan keringat, menjaga imun tubuh, rajin berolahraga. Jadi kami lebih memilih di kebun karena keringatnya dapat, seninya juga ada, terus ada spirit tersendiri terhadap motivasi ketika kita berada di lokasi perkebunan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten-konten vlog kita berikutnya. Salam sukses selalu, salam petani Indonesia, jaya luar biasa.